Oke, masuk semua. Dan sesuatu itu adalah kita mau nyanyi. Semangat, biar semangat lagi kalian nih. Jadi ibu contohkan dulu ya, setelah kalian ikuti. Tepuk semangat. Semangat. Ayo lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat? Oke, lanjut ya. Jadi hari ini sebelum kita ke materi yang selanjutnya, Ibu mau tanya nih sama kalian, materi minggu lalu itu tentang apa sih? Ya, silakan Ruri. Tentang perdagangan internasional. Ya, betul sekali. Pertemuan kemarin kita membahas tentang perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besarnya, perdagangan internasional itu merupakan kegiatan ekspor dan impor. Nah, sekarang kita lanjut ke materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Ada yang tahu kerjasama ekonomi internasional itu tentang apa? Ya, salah, silakan. Jadi kerjasama ekonomi internasional adalah suatu proses kerjasama antar negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ini memungkinkan negara-negara untuk bersatu dan berbagi sumber daya, ide, pengetahuan untuk menciptakan solusi terhadap tantangan global. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sarah. Lalu apa sih Bu perbedaannya perdagangan internasional sama kerjasama ekonomi internasional itu? Jadi pada kerjasama ekonomi internasional itu meliputi berbagai aspek seperti penanaman modal, pinjaman antar negara, alih teknologi, dan pemasaran produk dan jasa. Sedangkan pada perdagangan internasional seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu hanya meliputi ekspor dan impor. Jadi untuk materi kerjasama ekonomi internasional itu lebih lanjutnya Ibu akan menjelaskan setelah ini ya. Baik Bu. Sebentar Ibu pasang slide dulu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan tujuan didirikannya organisasi kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan contoh di setiap bentuk kerjasama ekonomi regional, bilateral dan multilateral. Dan yang terakhir, siswa mampu mengemukakan tentang pentingnya kerjasama ekonomi internasional di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya ini gambar apa ini? Jaket. Ya, ada jaket, ada mobil, ada laptop, ada HP, ada motor, panci, bilangan. Nah, ini itu merupakan barang-barang impor. Seperti yang kalian punya sekarang tuh HP, itu barang impor semuanya ya. Ya, Bu. Lalu setiap negara itu pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat-rakyatnya. Oleh karena itu, perlu diadakannya kerjasama antar negara agar kebutuhan rakyat itu benar-benar terpenuhi. Seperti itu. Lalu apa sih pengertian kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Lalu apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, dan yang terakhir mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu meningkatkan keuangan negara, kemudian meningkatkan investasi, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan, dan yang terakhir mendorong transfer teknologi. Nah, ini ada faktor penyebab atau mungkin faktor pendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional ya. Yang pertama itu ada perbedaan sumber daya alam, kemudian ada perbedaan faktor produksi, adanya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghematan biaya produksi, kondisi ekonomi yang berbeda. Perbedaan iklim itu seperti yang digambar ini, cuaca setiap negara itu kan pasti berbeda-beda ya. Lalu adanya keinginan membuka kerjasama dengan negara lain dan perbedaan dan globalisasi ekonomi. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional.
Yang pertama itu ada kerjasama bilateral. Apa sih itu? Yaitu kerjasama ekonomi yang mengikat antar dua negara. Biasanya mengatur komoditas atau barang yang diperdagangkan, sistem pembayaran yang digunakan, volume dan nilai perdagangan yang disepakati, serta ekspor impor barang. Jadi contohnya seperti di gambar ya, ini ada Pak Jokowi dan Vladimir Putin. Kemudian bentuk yang kedua ada kerjasama regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di satu kawasan. Maksudnya satu kawasan itu kalau di Asia Tenggara saja, di Eropa saja, seperti itu. Ini ada contohnya yaitu Forum for East Asia Latin America Cooperation dan juga Melanesian Spearhead Group. Kemudian bentuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang mengikat antara beberapa negara atau lebih dari dua negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kebijaksanaan yang bersifat internasional ini mempunyai tujuan membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan-pembatasan. Contohnya ini ada OPEC dan juga WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Baik, selanjutnya ini ada salah satu organisasi yang sering kita kenal, yaitu adalah ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ini udah kita ketahui ya dari SD, SMP itu di pelajaran IPS. Benar atau tidak? Benar. Jadi ada yang bisa menyebutkan anggotanya apa saja di organisasi ASEAN? Kalian seperti kalian sebutkan tadi, itu ada Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Itu. Lalu Singapura. Selanjutnya saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok dan nanti silakan dihitung ya. Dari apa 1, 2 gitu ya. Mulai dari 1, 2, 2. Baik, silakan berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Materi yang tadi kita bahas, apa sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah. Ini sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Jadi nanti Ibu akan membagikan latihan soal yang berisi 3 soal. Kemudian nanti kalau mengerjakan langsung di sini saja ya, bisa langsung di depan atau bisa di belakang kalau tidak cukup. Baik, Bu. Ini saya waktu mengerjakannya 14 menit ya. Ya, Bu. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Saya akan mengerjakan ya. Bagaimana? Belum, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ya, Bu. Tadi siapa yang jadi tutor? Saya, Bu. Ya. Ini ada identitasnya ya, untuk membedakan antara tutor dan jadi nanti tutornya itu tutor sebaya ya. Terus kalian itu menjelaskan kepada teman-teman kelompok kamu apabila dia itu nggak paham sama materi yang Ibu sampaikan atau sama tugas-tugas yang Ibu berikan. Seperti itu ya, paham? Paham. Silakan mengerjakan tugasnya. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang belum paham? Kurang paham yang bagian ini. Jadi ini juga yang pertama ini ya, aku jelasin. Ini kita harus memberikan contoh kerjasama ekonomi regional, bilateral dan multilateral minimal 3. Jadi ini contoh 3, ini juga 3, ini 3 contoh masing-masing. Semuanya 3 ya. Terus yang nomor 2 di bawah ini merupakan tabel yang berisi lambang organisasi kerjasama ekonomi internasional. Teman-teman kalian ada yang nggak paham apa enggak sama ini yang tugas dikasih sama Bu Guru tadi? Kenapa sih kalau harus ada organisasi ini? Kayak ILO ini buat apa sih? Oh, ILO. Jadi tujuan didirikannya ILO itu biasanya lo ya digunakan untuk mencapai perdamaian abadi. Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Baik, nanti Ibu akan menunjuk kelompok secara acak ya, siapa yang maju duluan. Kemudian nanti presentasinya diwakilkan oleh
Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 nomor 1, yaitu berikan contoh kerjasama ekonomi regional, bilateral, dan multilateral minimal 3. Yang pertama regional. Contohnya seperti PIF atau Pacific Island Forum. Forum Kepulauan Pasifik adalah sebuah organisasi kerjasama antar negara Pasifik. Tujuan pembentukan PIF adalah memperkuat kerjasama dan integrasi dengan menyatukan sumber daya setempat dan menyatukan kebijakan guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan. Yang kedua, bilateral. Indonesia dengan Jepang yang tergabung dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA sejak tahun 2008 merupakan sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia dan juga Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA atau Economic Partnership Agreement. IJPA dilandasi oleh 3 pilar utama, yaitu liberalisasi, fasilitasi, investasi atau perdagangan, dan juga kerjasama. Yang ketiga ada multilateral. Food and Agricultural Organization atau FAO, organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan juga pertanian. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu berikan contoh kerjasama ekonomi regional, bilateral, dan multilateral minimal 3. Yang pertama regional, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ASEAN Growth Area atau BIMP-EAGA. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerjasama dimaksud, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Yang kedua yaitu bilateral, kerjasama Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura mengembangkan kerjasama promosi dan tujuan wisata atau joint promotion and destination di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dan Singapura. Yang ketiga yaitu multilateral, Economic and Social Council atau ECOSOC, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Tujuan ECOSOC adalah mempertinggi mutu kehidupan, bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah sosial dan kesehatan. Tujuan ECOSOC adalah mempertinggi mutu kehidupan, bantuan ekonomi dan sosial, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial dan kesehatan internasional, dan mengembangkan hak-hak asasi manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya presentasinya? Sudah, Bu. Presentasi kalian bagus dan keren semua. Tadi kalian juga mengerjakan latihan soal dengan baik dan tepat waktu. Tapi nggak sampai situ aja, Ibu juga menyiapkan kuis untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang kita bahas kali ini. Kuisnya tuh isinya cuma 3 soal aja, gampang-gampang kok. Sebentar ya. Jadi kuis hari ini ada 3 soal dan ini merupakan tugas individu ya. Untuk pertanyaan pertama, silakan dijawab. Sudah. Pertanyaan kedua. Sudah, Bu. Sudah. Dan ini pertanyaan terakhir. Sudah, Bu. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan ditukarkan dengan teman sebangkunya. Kawan masuk bangku. Baik, sudah ditukarkan? Sudah. Jadi, pertanyaan pertama, organisasi kerjasama ekonomi internasional yang melibatkan negara Indonesia. Jawabannya adalah B. Ya Allah, kita pintar. Pertanyaan selanjutnya, berikut terdapat beberapa organisasi kerjasama internasional. Manakah organisasi kerjasama internasional di bidang ekonomi? C. C.
berdaulat Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dengan berbagai kebijakan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga kepentingan nasional melalui kerjasama ekonomi internasional adalah Jika sudah dikoreksi silakan dikumpulkan di sini. Baik, setelah saya ibu lihat dari latihan soal dan kuis yang kalian kerjakan, semuanya hasilnya baik dan keren semuanya ya Bapak. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi sebelumnya ibu mau mengumumkan kelompok terbaik kelompok terbaik untuk materi hari ini. Ya. Siapa kelompok terbaiknya? Kelompok 1 atau 2? Jadi ini bukan berarti yang lainnya itu jelek ya, semuanya itu baik dan keren. Tapi untuk hari ini ada kelompok terbaik dan mendapatkan hadiah ini. Kelompok terbaik adalah kelompok 3. Kelompok 1 Ya, kita nggak baik. Apakah kita Semua yang maju semuanya. Ya semuanya. Bila saya benar maju. Ini tuh hadiahnya. Terima kasih Bu. Jadi bukan berarti kelompok 2 jadi tak baik ya, semuanya itu baik. Kelompok 1, kelompok 2 itu baik, memiliki ciri khas dalam dirinya masing-masing. Jadi untuk kelompok 2 jangan lupa kecil hati ya. Nanti Ibu akan menyiapkan hadiah di pertemuan selanjutnya. Oke? Tepuk tangan. Bagaimana pembelajaran hari ini terlihat lemah sekali ya kalian ini? Seru atau gimana? Seru. Tapi karena ini sudah mau habis ya waktunya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini, yaitu kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Jadi jika saling menguntungkan itu akan tercipta kesejahteraan pada masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi juga meningkat seperti itu. Kemudian Ibu mau tanya ini untuk mengulas materi ya. Ada yang tahu organisasi kerjasama internasional yang diikuti oleh negara kita Indonesia? Ya silakan kita. Ada ASEAN, AFTA, dan IM. Ya betul sekali. Jadi Indonesia itu ternyata juga terlibat dalam banyak organisasi internasional ya. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga membuat masyarakat luar negeri itu menjadi banyak yang tertarik untuk bekerja sama dengan negara kita. Oleh karena itu, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa kerjasama ekonomi internasional itu memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Jadi sebagai generasi muda, kita harus lebih memperhatikan potensi sumber daya alam dan menggunakannya dengan baik. Tidak hanya itu, kita harus bisa berpikir kreatif dan inovatif sehingga negara kita mampu memiliki daya saing yang tinggi seperti halnya negara yang lainnya. Baik, itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.